لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di tengah-tengah kamu dua perkara. Selama kamu semua berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah dan sunnah rasulnya. Kaum muslimin sepakat bahwa rujukan utama mereka di dalam beragama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Namun pemahaman mereka yang kurang lengkap terhadap hadis ini telah menyebabkan banyak orang salah faham tentang Islam. Sering saya sampaikan, benar bahwa sabda tadi adalah sabda Rasulullah, tetapi bukan cuma itu sabda Rasulullah. Sebab apa? Selain kitab Allah wa sunnata rasulih, masih ada beberapa jaminan keselamatan yang disampaikan Rasulullah. Selain Ahlul Bait, selain Abu Bakar dan Umar, selain Khulafa ar-Rasyidun, selain para sahabat, selain para ulama, ada juga sebuah hadis yang mungkin patut kita jadikan renungan pada siang hari ini, yaitu ketika Rasulullah SAW menugaskan Mu'adz bin Jabal untuk menjadi seorang gubernur di Yaman. Beliau mencoba mengorek sikap yang akan dilakukan oleh gubernur baru itu. Kaifa taqdi idza 'arada al-qada? Wahai Mu'adz, bagaimana kamu akan menyelesaikan jika ada satu perkara, ada urusan disampaikan pada kamu? Mu'adz menjawab, aqdi bi kitabillah. Aku akan memutuskan dengan kitabullah. Rasul kemudian bertanya lagi, fa illam tajid, jika kamu tidak mendapatkan di dalam kitabullah. Saya ingin garis bawahi
bahwa pertanyaan ini disampaikan kepada orang yang hafal teks Al-Quran, tahu kapan turunnya ayat-ayat Al-Quran, bahkan akrab pagi, siang, dan malam bersama orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Sehingga ketika Rasul bertanya, jika tidak ada di dalam Al-Quran, mempernya memang tidak ada teksnya di dalam Al-Quran. Lalu Mu'adz menjawab, fabi sunnati Rasulillah. Jika tidak terdapat jawabannya di dalam Al-Quran, aku akan selesaikan dengan sunnah Rasulullah. Rasul masih bertanya, fa'illam tajid, jika kamu tidak mendapatkannya di dalam sunnah Rasulullah, di dalam sunnahku. Lagi-lagi pertanyaan ini disampaikan kepada orang yang akrab dengan Rasulullah, bukan cuma membaca kitab-kitab hadis. Mu'adz mengatakan, ajtahidu bi ra'yi wala aru. Kalau tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran dan aku tidak menyaksikan engkau pernah memutuskan dengan sunnahmu, aku akan berijtihad, mengerahkan kemampuan nalar dan analisaku, dan aku tidak ragu-ragu. Rasul kemudian menepuk dada Mu'adz bin Jabal seraya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah, kepada yang diridhoi oleh Rasulullah. Dari hadis ini kita menemukan ada 3 sumber yang dijadikan rujukan umat Islam ketika mendapatkan sesuatu di tengah kehidupan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga adalah izin ijtihad kepada para ulama. Benar bahwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu kewajiban setiap muslim. Tetapi ada orang yang mengatakan dan mengira bahwa kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah pendapat umat Islam masih sama. Ini yang salah. Tidak ada sebuah ayat pun dan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan bahwa apabila kaum muslimin semuanya kembali pada Quran dan Sunnah akan sama pendapatnya. Mengapa? Mungkin kita mengenal Al-Quran yang ada di masjid kita ini, kita lupa bahwa Al-Quran, mushaf Al-Quran, teks Al-Quran yang saat ini masih hidup dan dibaca di seluruh dunia tidak kurang dari 14 mushaf Al-Quran. Yang ada di masjid ini hanya satu jenis mushaf Al-Quran. Itu yang kita kenal dengan qiraat sab'ah atau qiraat 7. Ketujuh-tujuhnya qiraat semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi faktanya ke-14 mushaf Al-Quran itu satu dengan yang lainnya saling berbeda. Jangan pernah mengatakan Quran macam-macam, tidak. Beda dalam bentuk ukuran panjang dan pendeknya, beda jumlah hurufnya, beda cara bacanya, dan beda pula huruf-huruf di tengahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita akan menemukan di dalam Al-Quran antara satu mushaf dengan yang lain ribuan perbedaan. Yang kami baca, yang kami bawa ini hanya baru satu di antara 14 mushaf Al-Quran yang ada. Ini pun sudah berbeda dengan yang ada di masjid ini, berbeda dengan di Masjid At-Tin, berbeda dengan yang di Istiqlal. Tetapi semuanya hak dari Rasulullah, tidak boleh ada satu huruf pun diingkari. Artinya mereka yang membaca panjangnya 2 harokat dalam
Mad jaiz bersumber dari Rasulullah, yang membacanya 4 harokat, yang membacanya 6 harokat pernah dibaca oleh Rasulullah. Demikian juga dalam firman Allah, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Satu Quran membaca walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Baik yang membaca yakdzibun maupun yukadzibun, sumbernya dari Rasulullah dan beliau pernah membacanya. Mengingkari salah satu bacaannya ada kekufuran, keluar dari Islam menurut para ulama. Hamba yang dimuliakan, perbedaan pembacaan ini tidak selesai hanya beda suara kita baca, tetapi berpengaruh kepada perbedaan di dalam kita beramal, praktek-praktek amaliyah ibadah. Kita ambil contoh, para ulama sepakat menyebutkan bahwa suratul Fatihah ada 7 ayatnya, karena Rasul mengatakan sab'ul bathani. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah bismillah masuk di dalamnya atau tidak. Mayoritas ulama qiraat mengatakan bahwa bismillah bagian dari Al-Fatihah, sementara yang lain mengatakan bismillah tidak bagian dari Al-Fatihah, meskipun semua membaca. Perbedaan kemudian adalah ketika Al-Fatihah dijadikan bagian dari sholat, apakah membaca bismillah di dalam sholat itu wajib atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan sesuai dengan riwayat dari Rasulullah, membaca bismillah adalah wajib bersama Al-Fatihah, sehingga apabila bismillah tidak dibaca tidak sah Fatihahnya. Kalau tidak sah Fatihahnya, tidak sah sholatnya, karena Al-Fatihah adalah rukun. Tetapi bagi qiraat lain yang mengatakan bahwa bismillah tidak bagian dari Al-Fatihah, maka di dalam penulisan mushafnya angka 1-nya dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dampaknya ketika sholat tidak wajib membaca bismillah, dan kalau membaca bismillah justru menimbulkan hukum yang baru. Sebenarnya umat Islam tidak usah ribut, membaca bismillah pun silakan, tidak membaca pun silakan, karena dua riwayat ini dari Rasulullah SAW. Tetapi para ulama pun mengatakan tidak boleh mencampur aduk bacaan Al-Quran. Maka ketika kita akan sholat sebagai bangsa Indonesia, terlebih dahulu kita lihat mushafnya dulu. Jika mushafnya adalah mushaf Al-Quran dalam riwayat Hafiz seperti yang kita baca setiap hari, kita buka Al-Qurannya, di mushaf itu ada angka 1 pada Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itulah riwayat dari Rasulullah bahwa bismillah termasuk dari suratul Fatihah. Konsekuensinya umat Islam Indonesia selama masih menggunakan mushaf Al-Quran riwayat Hafiz dari Asim, maka wajib membaca bismillah. Jika tidak sah sholatnya, kecuali pindah bacaan Qurannya. Bagaimana kalau saya tidak paham bacaan Quran yang lainnya? Tidak usah berpindah-pindah. Macam bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kalaupun Al-Qurannya sama, belum tentu kesimpulan hukumnya sama. Dalam mushaf kita, ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak sholat, basuhlah muka kamu, kedua tanganmu, kemudian usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai 2 mata kaki. Pada bagian akhir inilah terdapat riwayat yang lain di mana Rasul pernah membaca wa arjulikum. Jika dibaca dengan mushaf Quran kita wa arjulakum, kakinya wajib dibasuh saat berwudu. Tetapi jika menggunakan qiraat yang lain wa arjulikum, maka yang wajib kaki adalah diusap, bukan dibasuh. Mana yang benar? Di sini kemudian para ulama berijtihad. Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama,
karena mereka menggunakan bacaan arjulakum, maka ketika wudhu wajib basuh. Tetapi para ulama yang menggunakan Quran yang ini, di mana bacaan yang arjulikum tidak wajib basuh, cukup dengan diusap. Kita bangsa Indonesia masih menggunakan Al-Quran mushaf hafaz, di mana bacaannya adalah dengan mansub wa arjulakum, maka ketika berwudu wajib membasuh kedua kaki, bukan diusap. Berpuluh bahkan beratus hukum berbeda para ulama yang muncul dari Al-Quran yang sama, dari mushaf yang mungkin yang sama, tetapi mereka berbeda di dalam bacaannya dan berbeda pula di dalam memahaminya. Mungkin orang beranggapan kalau kembali pada sunnah juga akan sama. Tidak. Hadis yang sampai kepada kita tidak datang begitu saja karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah, melewati jalur yang sangat jauh, lewat seorang sahabat, lewat kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai ulama, sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Tidak kurang dari 200 tahun hadis baru dituliskan. Dan Imam Malik yang dianggap pertama itu wafat tahun 179, kitab Al-Muwatta. Untuk sampai pada Imam Bukhari, hadis tadi ada pelapor-pelapornya. Sampai pada Imam Tirmidzi ada pelapornya. Sampai pada Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i ada pelapornya. Dan si pelapor itu wajib diliksus dan diteliti dalam takhrij. Perbedaan mereka dalam syarat-syarat menerima sebuah hadis. Jangan beranggapan bahwa kalau hadis katakan sahih, bayangan kita hanya satu ketentuannya. Tidak. Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan sahih, dan ketika persyaratannya sudah disamakan, mereka berbeda tentang orang-orang, apakah orang ini kredibel atau tidak. Kemudian muncullah perbedaan pendapat itu. Jangan pernah menggampangkan Quran dan Sunnah, Quran dan Sunnah. Berapa pengetahuan kita tentang Al-Quran dan berapa ilmu kita tentang Sunnah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga, ajtahidu birra'yi, ijtihad, izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ulama untuk melakukan ijtihad, artinya memang sudah dibuka pintu perbedaan pendapat, sehingga jika ada orang yang beranggapan perbedaan pendapat adalah perpecahan, ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan umat Islam. Barakallahu li wa lakum wa lisal muslimin wa nafa'ani bihi min al-ayati wa bil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وانتهوا عما نهاكم وزجر. Alhamdulillah muliakan, sudah sering kami sampaikan bahwa umat ini menurut sabda Rasulullah akan terbagi menjadi 73 golongan. Satu golongan di surga, satu golongan di api, yang oleh para ulama biasa diartikan al-jannah dengan surga, dan an-nar itu adalah neraka. Baiklah kita ikuti. Lantas siapa satu golongan yang masuk surga itu? Rasul menjawab dengan dua kata. Yang pertama, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang menempuh jalan seperti jalanku dan para sahabatku, berada di tempat berpijakku dan para sahabatku. Dan yang kedua,
al-jamaah, kebersamaan. Artinya apa? Rasulullah tidak menyebutkan yang masuk surga itu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah. Tidak. Artinya apa? Semua golongan-golongan tadi manusianya bisa masuk neraka dan bisa masuk surga. Berapa perbedaan pendapat di dalam Islam yang dilakukan oleh mujtahid yang aslinya sah diakui Rasulullah dan itu artinya bisa masuk surga, tetapi kemudian bisa saja Asy'ariyah, bisa saja Ahlus Sunnah, bisa saja Syiah, bisa Mu'tazilah, bisa Qadariyah, bisa Jabariyah, bisa masuk neraka. Kapan? Ketika dia menganggap orang lain yang berbeda pendapatnya sebagai di luar Islam. Ketika memandang saudaranya yang berbeda madhab sebagai sesat. Tapi Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah bisa masuk surga selama mereka mengamalkan apa yang diyakini benarnya dan di saat yang sama menerima saudaranya sebagai saudara walaupun berbeda pendapatnya. Maka Rasul tidak mengatakan kelompok yang masuk surga dalam bentuk firqahnya. Dan yang masuk neraka juga nggak disebut partainya atau kelompoknya, tapi kulluhum, semua umatku, semua umat masuk neraka kecuali mereka yang al-jamaah, hidup rukun sesama umat Islam, mengakui orang yang berbeda pendapat dengan dirinya adalah saudaranya dalam agama. Dan itulah ma'ana alaihi wa ashabi, itu jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Para sahabat biasa berbeda pendapat, tetapi mereka tetap bersahabat. Wa'lamu anna Allaha amrakum amran 'azima wa qala jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa